Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Yang mana kali ini kita ada pertanyaan dari teman kita ya, @andeniyai. Di sini beliau bertanya soal bagaimana caranya untuk menginput perencanaan anggaran di Arkas tahun 2026 untuk pembelian kertas A4 dan F4, kemudian ada belanja buku anak ya, kemudian ada satu lagi belanja tinta print dan printer Epson. Jadi silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini ingin melakukan penganggaran untuk pembelanjaan seperti yang tadi kita sebutkan di awal, seperti yang ditanyakan oleh teman kita kali ini. Silakan simak baik-baik ya hasil kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya ya teman-teman, dan ini kita menggunakan tampilan pergeseran karena kebetulan di tempat kita sudah disahkan Arkasnya. Jadi untuk bisa menampilkan fitur tambah kegiatan kita menggunakan fitur pergeseran. Jadi sama saja sebenarnya ya. Nah, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu untuk bagaimana caranya menginput anggaran untuk pembelian kertas A4 dan F4. Oke, caranya ya untuk penganggaran pembelian kertas itu kita masuk ke tambah kegiatan. Kemudian di sini kita bisa masuk ke habis pakai ya, teman-teman. Pembelian bahan habis pakai ya. Kemudian di sini untuk rekening belanjanya bisa masuk di alat tulis kantor, teman-teman ya. Alat tulis kantor. Kemudian di sini untuk uraiannya bisa kita ketik saja A4, teman-teman ya. Nah, di sini akan muncul kertas A4, ada kertas A4 70 gram, ada 80 gram, ada HPS A4 dan lain-lain ya. Silahkan kalian sesuaikan saja sesuai dengan yang ingin dianggarkan. Contoh misalkan ingin menganggarkan untuk pembelian kertas A4 yang 80 gram misalkan ya. Kita pilih yang itu 80 gram, kemudian berapa perkiraan harganya. Nah, ini silahkan kalian bisa cek dulu atau tanya dulu ke toko yang ingin Bapak Ibu sekalian beli kertasnya ya, bisa cek berapa harganya, kemudian anggarkan di sini. Tapi kalau misalkan masih belum tahu harganya, ya kalian bisa ambil batas paling atas supaya nanti untuk jaga-jaga di saat harganya itu ada kenaikan sedikit ya. Jadi meskipun misalkan sekarang harganya itu 60.000, tapi tidak menutup kemungkinan pas kita beli harganya menjadi 65.000. Jadi kita ambil batas atas di angka 65.000. Ya, kemudian di sini untuk bulannya silahkan kalian pilih mau bulan apa untuk penganggarannya. Misalkan di sini kita anggarkan di bulan Maret ya. Untuk satuannya itu rim, kita ingin belinya itu berapa rim ya. Misalkan kalau untuk sekolah tingkat TK atau PAUD ya, misalkan bisa 2 rim atau 1 rim juga cukup sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Itu untuk pertanyaan yang pertama terkait cara menginput anggaran untuk pembelian kertas A4 atau F4 ya. Untuk F4 juga kalian bisa ketikkan saja di sini F4 ya, kemudian pilih berapa gram yang ingin dibeli seperti yang tadi kita contohkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita akan masuk ya ke pertanyaan yang kedua, yaitu belanja buku anak TK atau PAUD. Nah, untuk belanja buku anak teman-teman ya, di sini silahkan kalian untuk kegiatannya hapus dulu. Nah, ini kita masukkan di pengadaan ya. Pengadaan masuknya di standar sarana dan prasarana pengadaan buku teks utama pendamping peserta didik ya, dengan kode 050203 ya. Ini kodenya. Kita pilih. Kemudian untuk uraiannya silahkan kalian untuk belanjanya ini belanja modal buku ya. Masuknya di aset belanja modal buku umum. Kemudian di sini silakan kalian atau Bapak Ibu sekalian masukkan kira-kira yang ingin dibelinya itu buku apa ya. Misalkan di sini tentang
komik edukasi misalkan ya, Aku Pandai Menjaga Diri, atau mungkin serial yang lain, atau mungkin juga ada buku paket juga ada ya. Silakan kalian bisa cek saja di di Siplah, kira-kira judul buku yang ingin dibelinya itu apa, karena ada banyak sekali judul buku yang bisa Bapak Ibu sekalian beli di sini ya. Ada cerita rakyat, ada dongeng dan lain-lain, ada judul bukunya itu Prabu Siliwangi ya, kalau misalkan ingin mengenalkan tentang Prabu Siliwangi kepada anak-anak ya. Pokoknya banyak, silakan kalian bisa cek dulu di Siplahnya kira-kira buku apa saja yang ingin dibeli, kemudian ketikkan di sini judulnya. Oke. Contoh saja di sini misalkan kita akan anggarkan untuk pembelian buku sejarah, misalkannya Sejarah Teladanku Nabi Zulkifli misalkan. Ini contoh saja. Nah, di sini berapa harganya? Kalau misalkan di Siplah biasanya sudah ada harga pastinya, jadi silakan kalian bisa masukkan harganya di sini. Dan sepengetahuan kita dan sepengalaman kita, kalau misalkan buku yang kita beli itu akan kita beli di Arkas, untuk harga satuannya pun biasanya yang batas atas ini sama dengan sama dengan harga di Siplahnya. Jadi kalau misalkan batas atas di 52.000, kemungkinan besar harga buku ini di Siplah adalah 52.000, seperti itu. Ya, jadi itu untuk cara ya menginput anggaran untuk pembelian buku. Jadi masuk di kegiatan pengadaan buku teks utama pendamping, kemudian rekening belanjanya di belanja modal buku umum, kemudian uraiannya silakan kalian masukkan judul buku yang ingin dibelinya itu apa. Itu untuk yang pertanyaan yang kedua ya. Kemudian untuk satuannya di sini bukan buah ya, tapi eksemplar teman-teman. Kalau buku itu satuannya eksemplar ya. Kemudian misalkan berapa harganya nih, anggaplah 52.000 ya misalkan. Kemudian kita ingin beli 10 ya, ketikkan 10, kemudian tentukan bulannya juga seperti biasa, kemudian masukkan ke anggaran. Oke, itu yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga yaitu anggaran atau cara menginput anggaran untuk pembelian tinta printer atau printer Epson. Nah, kita akan mulai dulu dari tinta printer teman-teman ya. Untuk tinta printer ini masuknya kepada bahan habis pakai teman-teman ya. Jadi kita ketikkan di kegiatannya ini di standar pengelolaan, masuk di pembelian bahan habis pakai. Kemudian di sini untuk rekening belanjanya bisa masuk ke ATK juga bisa, atau ke peralatan komputer juga bisa teman-teman ya. Nah, di sini ada bahan-bahan komputer boleh teman-teman ya. Misalkan kita akan, kalau kita ketikkan printer, ada gak ya, sebentar. Ini pemeliharaan, berarti kita masuk di komputer saja ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke peralatan komputer ya teman-teman. Bahan-bahan komputer misalkan ya, ada gak di sini printer ya. Nah, printernya ada, tapi untuk tintanya, refillnya ada teman-teman ya, bisa masuk di refill tinta printer ya. Tinta printer juga ada di sini teman-teman ya. Jadi silakan kalian bisa masukkan sekalian, baik untuk pembelian tintanya atau refillnya. Jadi bisa masuk di belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, bahan komputer. Itu masuk di sini juga boleh teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi masih di pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk pembelian printernya. Nah, untuk printernya teman-teman ya, di sini Bapak Ibu sekalian bisa masukkan di nah, untuk pembelian printernya tadi kan kita untuk pembelian tintanya ya. Untuk tintanya itu masuk di pembelian bahan habis pakai. Sedangkan untuk pembelian printernya ini kita bisa masukkan di pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia pembelajaran ya. Karena kalau kita ketikkan di sini printer itu tidak ada teman-teman ya. Komputer juga tidak ada. Ya, jadi masuk di pengadaan perlengkapan satuan pendidikan selain alat multimedia ya. Kita pilih yang ini. Kemudian untuk rekening belanjanya ini modal kita bisa masukkan modal komputer. Sebentar. Untuk ininya rekening belanjanya kita masukkan saja di personal komputer teman-teman ya. Sebentar, peralatan ya. Kita cari peralatan personal komputer.
Ya, sebentar. Di sini mana? Peralatan personal komputer. Nah, ini kita bisa masukkan di alat dan mesin ya, belanja modal peralatan personal komputer. Kemudian di sini masukkan tadi pertanyaannya adalah printer apa? Printer Epson ya. Nah, di uraian kita bisa ketikkan di sini Epson. Ya. Nah, di sini ada printer Epson L4160. Harganya bisa masukkan di sini berapa harganya ya, teman-teman bisa cek di Google ya, atau mungkin bisa langsung tanya di tokonya. Kemudian anggaplah misalkan harganya di 4,5 juta ya, kita ambil batas paling atas. Kita akan belinya itu satu misalkan ya, satu buah seperti itu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya untuk pertanyaan yang tadi. Jadi kita sudah bahas mulai dari cara penambahan atau penginputan ya anggaran untuk pembelian kertas A4, kemudian untuk belanja buku, kemudian untuk belanja tinta printer sekaligus printernya. Jadi silahkan untuk yang ingin melakukan penganggaran untuk pembelian peralatan-peralatan yang seperti yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silakan bisa dilihat ya semua videonya, jangan di skip supaya nanti tidak ketinggalan informasinya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.